Malam itu, suara tamparan keras memecah keheningan rumah kecil mereka di pinggiran Surabaya. Ayahnya, Pak Hadi, tidak berhenti memukuli tubuh Adi yang sudah terjatuh ke lantai setelah menemukan putra kembarnya sedang berpelukan mesra dengan seorang pemuda di kamar belakang. "Kamu bukan anakku lagi. Kamu memalukan seluruh keluarga," teriak Pak Hadi dengan suara penuh amarah yang membuat dinding-dinding rumah seolah bergetar. Adi yang baru berusia 22 tahun, merasakan setiap pukulan bukan hanya di kulitnya yang memar, tapi juga di dalam dada yang hancur berkeping-keping. Budi, saudara kembarnya yang wajahnya hampir identik, hanya berdiri diam di sudut kamar dengan tangan gemetar, tidak berani bergerak sedikit pun. Ibu Siti menangis terseduh di pintu, memohon agar suaminya berhenti, tapi suaranya tenggelam dalam kemarahan ayah. Adi mencoba bangkit, darah menetes dari bibirnya yang pecah, matanya yang bengkak masih menatap ayah dengan campuran ketakutan dan kesedihan yang mendalam. "Ayah, ini bukan salah saya," bisiknya pelan, tapi kata-kata itu hanya membuat Pak Hadi semakin marah. Pukulan berikutnya membuat Adi terjungkal lagi. Malam itu, setelah segala teriakan dan tangisan reda, Adi diusir dari rumah dengan hanya membawa satu tas kecil berisi baju dan sedikit uang. Ia berjalan kaki ke terminal bus di bawah hujan deras, tubuhnya basah kuyup, pikirannya berputar-putar seperti badai. Mengapa cinta kepada sesama jenis harus membuatnya kehilangan segalanya? Ia ingat betapa ayahnya dulu selalu bangga pada anak kembar yang rajin belajar dan patuh. Sekarang semua itu lenyap hanya karena satu rahasia yang terbongkar. Di bus malam menuju Jakarta, Adi duduk di kursi paling belakang, menatap lampu-lampu kota yang semakin jauh. Air matanya bercampur dengan hujan yang masih menempel di jendela. Ia merasa sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa begitu luas dan dingin. Di Jakarta, ia tiba pagi-pagi sekali, tubuhnya pegal, luka di wajahnya masih terasa perih. Ia mencari losmen murah di kawasan Tanah Abang, membayar dengan uang sisa yang ia punya. Hari-hari pertama penuh ketakutan. Ia mencari kerja serabutan, dari membantu warung makan sampai mengantar barang. Setiap malam, ia terbaring di kasur tipis, memikirkan ibunya yang pasti menangis sendirian, Budi yang kini harus menanggung beban sendirian, dan ayah yang mungkin masih marah besar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang Adi pegang teguh, ia tidak boleh menyerah. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan beban, meski dunia seolah menolaknya. Perlahan, Adi mulai beradaptasi. Ia bertemu dengan teman-teman baru di tempat ia bekerja sebagai pelayan. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa lalunya, dan itu membuat Adi merasa sedikit aman. Namun di dalam hatinya masih ada luka yang menganga. Setiap kali melihat pasangan yang bahagia di jalan, ia merasa iri sekaligus takut. Apakah ia akan selamanya sendirian? Apakah keluarganya akan pernah memakan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya setiap malam. Suatu hari, saat sedang membersihkan meja, Adi mendengar berita di radio tentang diskriminasi terhadap orang seperti dirinya di Indonesia. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lagi. Tapi Adi menggenggam sapu lebih erat. Ia berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti ia akan kembali, bukan sebagai anak yang lemah, tapi sebagai seseorang yang bisa berdiri tegak. Malam itu, di losmen kecilnya, Adi menulis di buku catatan kecil, "Aku akan bangkit, meski dunia menentangku." Kata-kata itu menjadi api kecil yang mulai menyala di hatinya yang dingin. Pagi-pagi di Jakarta selalu ramai, tapi bagi Adi, setiap hari terasa seperti perjuangan baru.
Setelah 3 bulan hidup serabutan, ia akhirnya mendapat pekerjaan tetap di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Gaji kecil, tapi cukup untuk menyewa kamar kos sederhana. Di sana, ia bertemu dengan Rina, seorang perempuan ramah yang bekerja sebagai kasir. Rina tidak pernah menanyakan banyak, tapi suatu malam saat mereka pulang bersama, Adi menceritakan sedikit tentang keluarganya. "Kamu kuat, Di," kata Rina pelan. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Adi. Perlahan ia mulai belajar desain grafis secara otodidak dari komputer second yang ia beli dengan cicilan. Malam-malam ia habiskan di depan layar, belajar dari tutorial gratis di internet. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan, Adi bertemu dengan seorang kenalan lama dari Surabaya. Pria itu mengenalinya dan langsung bertanya tentang ayahnya. Adi hanya tersenyum kaku dan pergi cepat. Malam itu, ia menangis sendirian di kamar kos. Rasa malu dan takut kembali muncul. Apakah berita tentang dirinya sudah tersebar di kampung? Apakah Budi dan ibunya menderita karena ulahnya? Tekanan dari masyarakat sekitar juga terasa. Di kosannya, tetangga sering bergosip tentang pria yang tidak seperti pria lain. Adi memilih diam, tapi di dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa cinta harus seberat ini? Suatu sore, saat sedang istirahat di taman dekat Kai, Adi bertemu dengan seorang pemuda bernama Rian. Rian bekerja sebagai relance fotografer dan sering mampir ke Kai. Mereka mulai mengobrol ringan tentang kota Jakarta yang sibuk. Rian memiliki senyum yang hangat dan mata yang penuh pengertian. Untuk pertama kalinya setelah lama, Adi merasa ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai masalah, tapi sebagai manusia biasa. Mereka bertukar nomor telepon dan perlahan pertemuan mereka semakin sering. Rian tidak pernah memaksa Adi bercerita, tapi ia mendengar dengan sabar ketika Adi akhirnya menceritakan tentang malam mengerikan itu. "Kamu tidak sendirian, Di," kata Rian suatu malam di warung kopi pinggir jalan. Kata-kata itu membuat Adi menangis pelan. Di saat yang sama, Adi mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa malu dengan siapa dirinya. Ia mulai mengikuti komunitas kecil secara online, belajar tentang hak dan harga diri. Pekerjaannya di KAI semakin baik, dan bosnya memberikan kesempatan untuk mendesain poster. Adi merasa ada harapan kecil yang tumbuh. Tapi setiap kali telepon dari nomor Surabaya muncul, hatinya berdegup kencang. Ia takut itu ibunya, atau lebih buruk, ayahnya yang masih marah. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu dengan Rian yang hanya duduk diam mendampinginya, Adi pulang dengan hati yang lebih ringan. Ia menyadari bahwa meski keluarga menolak, ia masih bisa membangun keluarga baru dari orang-orang yang menerimanya apa adanya. Perjalanan ini baru saja dimulai, tapi Adi sudah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tahun pertama di Jakarta berlalu begitu cepat. Adi kini sudah pindah ke pekerjaan baru di sebuah agensi desain kecil. Gaji lebih besar, dan ia bisa mengirim uang sedikit setiap bulan ke ibunya tanpa diketahui ayah. Rian menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka tidak pernah buru-buru, hanya berbagi cerita, makan malam sederhana, dan berjalan-jalan di malam minggu. Rian mengajarkan Adi untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. "Kamu layak bahagia, Di," katanya suatu hari saat mereka duduk di tepi sungai Ciliwung yang sudah dibersihkan. Adi tersenyum, untuk pertama kalinya merasa bahwa mungkin ia bisa memiliki masa depan. Di agensi, Adi bertemu dengan rekan kerja yang suportif.
Mereka sering bekerja lembur bersama, dan Adi belajar banyak tentang kreativitas dan ketekunan. Proyek pertamanya sukses, dan klien memuji desainnya. Rasa percaya diri Adi mulai tumbuh. Namun di balik itu semua ada bayangan masa lalu. Budi, saudara kembarnya, suatu hari menelepon diam-diam, ibu sering menangis, Di. Ayah masih marah, tapi bisnis toko kami mulai goyah, kata Budi dengan suara lelah. Adi hanya diam, hatinya sakit. Ia ingin pulang, tapi ia tahu belum waktunya. Suatu hari, agensi mendapat proyek besar dari perusahaan nasional. Adi ditugaskan memimpin tim kecil. Malam-malam ia begadang, tapi hasilnya luar biasa. Bosnya mempromosikannya menjadi koordinator. Uang yang ia dapatkan ia gunakan untuk kursus online lebih lanjut. Rian selalu ada, membawa kopi dan dukungan diam. Hubungan mereka tumbuh pelan seperti pohon yang akarnya kuat. Mereka tidak perlu kata-kata besar, cukup kehadiran yang membuat Adi merasa aman. Di tengah kesibukan, Adi mulai menulis surat untuk ibunya, meski tidak pernah dikirim. Surat-surat itu menjadi tempat ia menuangkan semua rasa rindu dan Tapi tidak semua mulus. Suatu kali di acara kantor, ada rekan yang bergosip tentang pria seperti Adi. Adi mendengar dan merasa dunia runtuh lagi. Ia pulang dengan hati hancur, tapi Rian memeluknya pelan dan berkata, "Kamu lebih besar dari itu." Malam itu, Adi menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang keluarga, tapi juga tentang dirinya yang terus belajar berdiri tegak. Ia mulai aktif di komunitas kecil, membantu yang lain yang mengalami hal serupa. Perlahan, Adi bukan lagi anak yang lari dari rumah, tapi pemuda yang membangun hidupnya sendiri dengan kepala tegak. Harapan untuk masa depan semakin terang, meski bayangan Surabaya masih mengikuti di setiap langkahnya. 2 tahun berlalu, Adi kini menjadi desainer senior di agensi yang lebih besar. Kantornya di kawasan Sudirman, gaji yang cukup untuk menyewa apartemen kecil dan mengirim uang rutin ke ibu. Rian sudah menjadi autografer tetap di majalah online, dan hubungan mereka semakin dalam. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di Pantai Ancol, berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Adi merasa hidupnya mulai stabil. Tapi suatu pagi, telepon dari Budi datang lagi. Suaranya panik. "Ayah kena stroke, Di. Toko kami hampir bangkrut. Ibu juga sakit-sakitan. Kami butuh bantuan." Adi membeku di kursi kerjanya. Setelah bertahun-tahun diam, panggilan itu datang seperti petir di siang bolong. Ia langsung memesan tiket kereta ke Surabaya. Di perjalanan, ingatan malam mengerikan itu kembali muncul. Tapi kali ini, Adi bukan lagi pemuda yang ketakutan. Ia membawa tas berisi dokumen keuangan dan rencana bisnis kecil. Saat tiba di rumah lama, suasana sudah berubah. Ayahnya terbaring di kamar dengan wajah pucat, ibunya menangis pelan di sampingnya. Budi memeluk Adi erat, "Terima kasih sudah datang." Adi melihat ayahnya yang dulu kuat kini lemah. Pak Hadi membuka mata, tapi tidak berkata apa-apa. Adi hanya duduk di pinggir tempat tidur, memegang tangan ayahnya yang dingin. Hari-hari berikutnya, Adi mengurus segalanya. Ia membayar tagihan rumah sakit, membeli obat, dan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan toko keluarga. Budi yang dulu diam saja kini membantu dengan sungguh-sungguh. Ibu Siti memeluk Adi setiap malam, "Kamu pulang, Nak." Tapi ayah masih diam. Adi merasa sakit melihat itu, tapi ia tidak menyerah. Ia menghubungi Rian setiap malam, menceritakan semuanya. Rian mendengarkan dan memberi kekuatan.
Kamu sedang menyembuhkan luka lama, Di, katanya. Adi tersenyum di telepon meski air matanya jatuh. Perlahan, ayah mulai bicara. Pertama hanya kata-kata pendek, lalu pertanyaan kecil. Kenapa kamu kembali? Tanya Pak Hadi suatu sore. Adi menjawab pelan, karena kalian keluargaku, ayah. Kata-kata itu menggantung di udara. Adi tahu jalan masih panjang, tapi ia sudah siap melangkah. Di tengah kesibukan mengurus keluarga, Adi tetap bekerja remote untuk agensinya. Keberhasilan karirnya di Jakarta kini menjadi penyelamat. Ia merasa setelah bertahun-tahun berlari, ia akhirnya pulang ke tempat yang benar. Bulan-bulan berikutnya penuh tantangan. Toko keluarga hampir tutup karena utang lama. Adi menggunakan tabungannya untuk membayar sebagian, lalu menyusun strategi baru, mengubah toko menjadi kayak kecil dengan desain modern yang ia buat sendiri. Budi belajar manajemen dari Adi dan ibu mulai tersenyum lagi. Ayah masih lemah, tapi mulai ikut memberikan saran kecil dari tempat tidurnya. Kamu pintar, Di, kata Pak Hadi suatu hari, suaranya pelan tapi tulus. Adi merasa dadanya hangat. Itu adalah kata pertama yang mirip pengakuan setelah bertahun-tahun. Namun, tidak semua mudah. Tetangga masih bergosip, dan Budi pernah bertengkar dengan teman lama karena membela Adi. Adi merasa bersalah, tapi Budi berkata, kamu saudaraku, Di. Aku belajar banyak darimu. Rian datang berkunjung akhir pekan, membantu dengan oto-oto untuk promosi kai baru. Kehadiran Rian membuat suasana rumah lebih hangat. Ayah melihat mereka berdua, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Adi tahu ayah masih berjuang dengan prasangkanya sendiri. Suatu malam, saat hujan deras seperti malam dulu, Pak Hadi memanggil Adi ke kamarnya. Aku salah, nak. Aku takut apa kata orang. Air mata mengalir di pipi ayah yang sudah tua. Adi memeluknya pelan, kita bisa mulai lagi, ayah. Saat itu, luka lama mulai sembuh sedikit demi sedikit. Adi tetap tinggal di Surabaya sementara, mengatur semuanya dari jarak jauh dengan kantor di Jakarta. Karirnya semakin maju dan ia bahkan membuka cabang kecil untuk membantu keluarga. Rian memutuskan pindah sementara, mendukung Adi sepenuhnya. Hubungan mereka semakin kuat, bukan karena kata-kata manis, tapi karena saling menguatkan di saat sulit. Adi melihat Budi yang kini lebih dewasa, ibu yang bahagia lagi, dan ayah yang perlahan menerima. Perjalanan ini mengajarkan Adi bahwa kekuatan sejati bukan dari tidak pernah jatuh, tapi dari bangkit dan memakan. Kai baru keluarga akhirnya buka dengan nama rumah Adi. Pelanggan datang ramai dan bisnis mulai stabil. Adi berdiri di depan Kai, memandang ayahnya yang sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Pak Hadi tersenyum tipis ke arahnya, kamu yang menyelamatkan kami semua, nak. Kata-kata itu membuat Adi menangis bahagia. Budi memeluk saudaranya erat, terima kasih, Di. Kamu bukan hanya saudara kembar, tapi pahlawan keluarga. Ibu Siti memasak makanan kesukaan Adi setiap hari, dan Rian selalu ada di sampingnya, tangan mereka saling genggam diam-diam. Adi kembali ke Jakarta untuk pekerjaan utamanya, tapi setiap akhir pekan ia pulang ke Surabaya. Keluarga kini menjadi tempat ia pulang dengan hati ringan. Ayah bahkan mulai bertanya tentang Rian meski masih pelan-pelan. Dia orang baik, kata Pak Hadi suatu hari. Adi tersenyum, tahu bahwa perubahan besar sudah terjadi. Perjalanan panjang dari malam pemukulan hingga hari ini mengajarkan banyak hal tentang cinta, pengampunan, dan kekuatan batin. Adi bukan lagi pemuda yang lari dari rumah,
tapi pria yang menjadi sandaran utama bagi orang-orang yang pernah menolaknya. Rian dan Adi merencanakan masa depan bersama, sederhana tapi penuh harapan. Budi menikah dan memiliki anak kecil yang memanggil Adi paman kuat. Kehidupan terus berjalan, tapi kini dengan cahaya yang lebih terang. Adi sering duduk di teras rumah lama, memandang langit Surabaya, mengingat semua air mata dan tawa. Ia tahu, meski dunia masih penuh prasangka, keluarga yang ia bangun kembali ini adalah bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Benarkah bahwa setiap orang tua yang pernah menyakiti anaknya karena prasangka selalu bisa berubah dan menjadi tempat bersandar yang paling kuat?